Halo semuanya, kembali lagi di video kali ini bersama saya Akbar Rizky Effendi dengan NIM 231115511. Saya dari kelas IF03 angkatan 23. Di video kali ini saya akan mempresentasikan perkembangan arsitektur komputer. Langsung aja kita lihat, di sini ada 5 generasi perkembangan komputer. Generasi pertama yaitu tahun 1940 sampai 1956, generasi kedua di tahun 1956 sampai 1963, di generasi ketiga yaitu dari tahun 1964 sampai 1971, generasi keempat dimulai dari 1971 sampai saat ini, dan generasi kelima yaitu generasi yang sedang dalam tahap pengembangan, yaitu masa kini sampai masa depan. Nah, generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Generasi ini adalah generasi di saat komputer masih menggunakan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Penggagas komputer generasi pertama ini adalah insinyur asal Jerman bernama Konrad Zuse. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama ini adalah mahal dan besar. Contohnya adalah komputer ENIAC seperti di gambar. Komputer pertama ini mempunyai bobot 30 ton, panjangnya 30 meter, dan tinggi 2,4 meter, serta menggunakan sekitar 18.800 tabung vakum. Komputer ini menggunakan machine language, yaitu level bahasa pemrograman yang paling rendah, dan hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Karena komputer ENIAC ini ditugaskan untuk hal-hal yang spesifik, maka komputer ini sulit diprogram dan tidak fleksibel. Di generasi kedua yaitu tahun 1956 sampai 1963. Generasi kedua ini ditandai dengan diciptakannya transistor untuk menggantikan tabung vakum atau hampa. Komputer ini karena digantikan oleh transistor jadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Di generasi ini juga terdapat pengembangan memori inti magnetik. Di generasi ini juga sudah menggunakan bahasa pemrograman yang tinggi, kapasitas memori yang lumayan besar, dan tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, serta proses operasinya yang sudah cepat. Di generasi ini juga memungkinkan komputer untuk digunakan dalam berbagai aplikasi bisnis dan akademis. Lanjut ke generasi ketiga yaitu tahun 1964 sampai 1971. Di generasi ini ditandai dengan pengembangan Integrated Circuit Chip atau IC yang diciptakan oleh Jack Billy pada tahun 1958. Bagi yang belum tahu, IC itu adalah kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Nah, di generasi ini komputer menjadi lebih kecil, cepat, dan murah, serta dapat dipasarkan ke khalayak umum seperti kita ini. Komputer yang populer di generasi ini adalah komputer mini yang digunakan NASA untuk misi Apollo. Di generasi ini komputer pada generasi sebelumnya yaitu generasi kedua mulai ditinggalkan karena transistornya yang cepat panas. Di generasi ketiga ini juga terdapat PDP dan sistem operasi Unix yang mulai dikembangkan. Ya, ini Unix guys, mirip kayak Linux, logonya memang Linux mungkin. Lanjut ke generasi keempat yaitu tahun 1971 sampai saat ini. Nah, di generasi ini sudah muncul mikroprosesor. Ya. Mikroprosesor itu adalah mikroprosesor itulah yang menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping. Jadi kan kalau sebelumnya kumpulan komponen terus digabung jadi IC, kalau sekarang ribuan IC digabung ke dalam satu keping silikon. Nah, itu namanya mikroprosesor. Di generasi ini juga bermunculan komputer yang portable dan kecil, yaitu laptop ya, dan dapat dibawa kemana-mana serta muat dalam genggaman manusia. Di generasi ini juga inovasi dalam penyimpanan data meningkat pesat, ya, pengembangan disk drive yang lebih besar dan lebih cepat. Di generasi ini juga muncul jaringan dan internet. Ya, komputer-komputer yang kecil tadi dihubungkan untuk membentuk jaringan
dan akhirnya mengawali perkembangan internet, mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi informasi. Generasi terakhir yaitu generasi kelima, sekarang sampai masa depan. Nah, karena eh, belum banyak atau belum terbukti banyak ya, maksudnya tuh kayak generasi kelima ini masih akan dikembangkan sampai ke masa depan. Jadi di sini ada tujuannya dulu. Tujuan dari komputer generasi kelima inilah untuk mengembangkan komputer yang dapat merespon suara dan bahasa secara sadar. Konsep dari komputer generasi kelima ini mencakup kemampuan untuk melakukan banyak tugas secara bersamaan dengan efisiensi tinggi, mirip dengan fungsi otak manusia. Generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, munculnya semikonduktor, kecerdasan buatan atau AI, serta komputasi paralel. Ya, contohnya adalah ya mungkin yang sering banyak digunakan yaitu ChatGPT, kalau dari Google namanya Gemini, kalau dari Bing namanya ya itulah ya, dan lain-lainnya. Nah, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan selamat melanjutkan aktivitas. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.